Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan juga Rasulullah yang memiliki banyak mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam yaitu berupa kitab Taurat, tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, tangannya yang bercahaya, dan bisa berbicara langsung dengan Allah. Karena itulah, Nabi Musa mendapat gelar sebagai Kalimullah. Selain itu, Nabi Musa juga merupakan satu di antara 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi bersama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah Nabi Musa yang paling terkenal adalah ketika tongkat Nabi Musa alaihi salam mampu membelah lautan ketika dikejar oleh Raja Firaun. Terkait Nabi Musa, di sini ada hal yang menarik yang akan kita bahas yaitu tentang nama beliau yang banyak disebut dalam Al-Quran. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa nama Nabi Musa alaihi salam dan kisahnya banyak disebutkan dalam Al-Quran? Terkait pertanyaan tersebut, pada laman web republika.co.id yang melansir dari situs Masrawi menjelaskan sebagai berikut. Seorang cendekiawan Muslim dari Universitas Alexandria Mesir, yaitu Dr. Nadia Imarah, menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi landasan soal mengapa Nabi Musa banyak disebut dalam Al-Quran. Pertama, ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Muhammad SAW. Di sini Imarah mengutip surat Al-Anbiya ayat 48-50 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 48-50. Imarah menjelaskan, hal lain yang membuat Nabi Musa alaihi salam banyak disebut di dalam Al-Quran, yaitu karena cobaan dan kesengsaraan yang dialaminya sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menyajikan contoh-contoh dari Nabi Musa alaihi salam ini sekaligus untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW, mengambil hikmahnya, dan melihat kondisi negara-negara sebelumnya agar kita tidak jatuh ke dalam apa yang telah mereka alami, jelas Imarah. Supaya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Demikian juga kehidupan para nabi lain yang diutus untuk memperbaiki akidah dan kerusakan moral. Semua ini ada di dalam Al-Quran, tambah Imarah. Selain pada surah Al-Anbiya tersebut, surah-surah lain dalam Al-Quran yang menyebut Nabi Musa alaihi salam diantaranya yaitu surah Taha ayat 11-14, surah An-Naziat ayat 16, dan surah Al-Qasas ayat 23-28. Selanjutnya menurut keterangan Sami Al-Makhluts, Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasul sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Adapun pengukuhan kenabian dan kerasulannya yaitu saat beliau, Nabi Musa berangkat dari Madian menuju Mesir, sementara lokasinya, dalam Al-Quran disebutkan berada di suatu tempat yang diberkahi, yakni Tuwa atau disebut Muqaddasi Tuwa. Ini tertuang dalam Al-Quran Surat Taha ayat 11-14 yang terjemahannya sebagai berikut. Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih kamu maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Al-Quran Surat Taha ayat 11-14. Sahabat semua, demikian penjelasan terkait alasan kenapa Nabi Musa alaihi salam banyak disebut dalam Al-Quran. Semoga penjelasan ini bermanfaat serta menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta kita juga dapat meneladani para rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala.